Ya. Saya tak membuka ini dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Ibu Dr. Endah Diawardani MPD, yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia SPMB, SMA Negeri 12 Semarang, serta Bapak Ibu maupun calon siswa SMA SMK tahun pelajaran 2025-2026 yang kami cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya sehingga pada siang hari ini kita semua bisa bergabung dalam Zoom meeting sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMA Negeri 12 Semarang, dan yang ketiga adalah penjelasan teknis dari Wakil Kesiswaan maupun atau Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 12 Semarang. Dan tentu nanti dilanjut dengan tanya jawab apabila memungkinkan untuk tentang teknis sosialisasi atau teknis penerimaan siswa baru tahun 2025-2026. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan siang hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini, mari kita dengarkan yang pertama, sambutan dari Kepala SMA Negeri 12 Semarang kepada Ibu Dr. Endah Diawardani MPD, waktu sepenuhnya kami haturkan. Monggo Ibu Endah. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berada dalam satu ruang Zoom dalam rangka sosialisasi SPMB SMA 2025 tahun 2025. Mungkin terdengar sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu PPDB, sekarang dengan kepemimpinan baru ada sedikit perubahan, yaitu SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Kalau dulu PPDB itu peserta didik baru, sekarang murid baru. Baik, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, perlu saya sampaikan di sini bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk calon-calon murid baru. Kami dari SMA 12 Semarang secara sukarela, secara dengan inisiatif SMA sendiri menyelenggarakan sosialisasi ini agar dalam pelaksanaan SPMB tidak ada kesulitan. Paling tidak sudah diketahui bagaimana toh jalannya SPMB itu. Dan paling tidak kalau sudah pernah mengikuti sosialisasi itu tidak banyak ketemu dengan masalah-masalah. Sosialisasi ini diawali
sosialisasi ini nanti terkait dengan pengajuan akun, aktivasi akun, sinkronisasi data, kemudian pendaftaran pemilihan sekolah, dan tentu saja kalau ada perubahan-perubahan pilihan pendaftaran, dan pada tanggal 18-19 Juni ini sudah merupakan masa tenang karena SPMB akan diumumkan, hasil SPMB akan diumumkan pada tanggal 20 Juni. Sebetulnya ini hal yang sangat menggembirakan sekali. Jadi jadwal itu maju. Kalau dulu Juli baru diumumkan, sekarang Juni sudah diumumkan. Sementara anak-anak SMP itu lulusan, pengumuman kelulusan baru tanggal 2 Juni. Tanggal 2 langsung nanti mengikuti alur yang sudah ada, pengajuan akun, aktivasi, sinkronisasi data, pemilihan sekolah, mungkin ada pergantian pemilihan, dan masa tenang. Kemudian daftar ulang itu pada tanggal 23, 26 sampai tanggal 26 Juni itu daftar ulang. Juni. 27 Juni itu pengumuman bagi peserta yang masuk cadangan. Biasanya kalau ada yang tidak daftar ulang, nanti otomatis akan dikirimkan calon peserta cadangan. Dan nanti terakhir daftar ulang pada tanggal 2 sampai 3 Juli. Kalau dulu 2-3 Juli itu perkiraan pengumuman dulu. Sekarang sudah daftar ulang. Jadi bulan Juli nanti yang diterima di SPMB SMA itu sudah terdaftar sebagai calon siswa. Bu, sudah diterima kok sebagai calon siswa. Iya, karena kan belum diterima, belum dikukuhkan. Biasanya pengukuhan sebagai siswa itu kalau sudah ada masa orientasi, itu biasanya begitu. Nah, mengapa toh perlu disosialisasikan? Sebetulnya sudah hal yang biasa. Pendaftaran sekolah itu hal yang biasa. Tetapi ada beberapa perubahan-perubahan. Yang perubahan ini banyak menguntungkan bagi teman-teman yang dulu merasa dirugikan. Pinter tapi nggak keterima, kalah dengan yang berjarak dekat. Nah, sekarang ini ada perubahan-perubahan. Kalau dulu ada zonasi, sekarang berubah jadi domisili. Itu pun prosentasenya juga berubah. Sekarang ini menjadi paling sedikit 33% itu domisili. Terus ada afirmasi, paling sedikit 32%. Dan untuk prestasi, ini yang banyak berubah ini, paling sedikit 30%. Tetapi untuk jalur mutasi,
paling banyak. Maksimal itu 5%. Kalau misalnya nanti mutasi tidak ada yang menggunakan, otomatis nanti kembali kepada domisili. Sebetulnya ini nanti ada yang akan menyampaikan secara runtut, secara urut, apa-apa saja perubahannya, meliputi apa, domisili itu apa saja. Ada domisili khusus, ada domisili reguler itu. Jadi yang lain-lain nanti akan disampaikan oleh ketua panitia. Saya hanya bisa mengantarkan sosialisasi ini, semoga mohon maaf, semoga berjalan lancar dan sukses. Oke, pesertanya sudah semakin bertambah. Oh ya, mungkin jam operasional SPMB di SMA 12 perlu saya sampaikan, untuk Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 15.30. Nanti ada waktu istirahat. Mohon maaf. Antara jam 8 sampai 15.30 ini ada waktu istirahat jam 12 sampai jam 13 atau jam 12 sampai jam 1. Tetapi untuk hari Jumat jam operasionalnya jam 8 sampai jam 15, waktu istirahatnya jam 11.30 sampai 13. Anak-anak calon murid baru SMA, karena saya menyampaikan sosialisasi ini untuk semuanya, tidak hanya untuk calon SMA 12 saja, calon murid SMA 12 saja, untuk semuanya. Semoga nanti pelaksanaan SPMB berjalan lancar, berjalan sukses, sampai diterima semuanya baik-baik saja, seperti yang kita inginkan. Nah, yang perlu digarisbawahi, berusaha melaksanakan SPMB sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kalau ada masalah langsung tidak jelas. Kalau ada masalah langsung nggak jelas, langsung ngoyo-woro kemana-mana. Kita hubungi dulu yang ada di pihak sekolahan. Insya Allah sekolah akan membantu. Di sekolah tidak akan menyesatkan, membantu. Kurang bijaksana apabila sambutan ini saya teruskan kemana-mana. Pada prinsipnya SMA 12 Semarang dengan pemikiran untuk kepentingan bersama menyelenggarakan sosialisasi SPMB tahun 2025. Semoga yang mengikuti sosialisasi ini pendaftaran
di SPMB nanti lancar, bisa diterima sesuai yang diinginkan, dan menjadi awal dari kesuksesan anak-anak selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi SPMB 2025. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, selaku Kepala SMA Negeri 12 Semarang. Tadi ada beberapa yang perlu saya garis bawahi untuk seluruh peserta Zoom pada siang hari ini. Yang intinya adalah SMA 12 Semarang beretikat baik di inisiatif sekolah untuk sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat atau stakeholder, sehingga nantinya ketika anak-anak atau Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya akan jauh lebih mudah, lebih terarah, dan tentu tadi disampaikan akan sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua maupun anak-anak semua. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi secara teknis yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Sebelum masuk ke sana, supaya tidak tegang ya, akan saya bacakan sebuah pantun saja ini, pantun sederhana. Beli buku di toko lama, sambil minum teh di meja bundar. SPMB bukan hal yang drama. Lewat Zoom, kita bahas dengan santai dan pintar. Ya, terima kasih anak-anakku dan juga Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti penjelasan teknis, dan nanti anak-anak bisa bertanya juga ketika diberi kesempatan nanti setelah penjelasan teknis oleh Pak Ismail selesai. Untuk ini, penjelasan teknis oleh Panitia SPMB SMA Negeri 12 Semarang pada Pak Ismail SPD, disilahkan. Monggo Pak Is. Jackson. Masuk ya, Ya, Pak? masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Endah Diawardani selaku Kepala SMA Negeri 12 Semarang. Terima kasih Ibu atas sambutannya pada kesempatan kali ini. Ibu Bapak Panitia SPMB SMA 12 Semarang, Ibu Bapak calon murid dan anak-anakku semuanya yang tergabung di dalam Zoom Meet pada siang hari ini. Pak Sigit, share screen. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung pada Zoom Meet kali ini. Ini yang sekian kalinya SMA 12 Semarang melakukan sosialisasi SPMB, SMA, SMK Negeri untuk tahun ajaran 2025-2026. Pada tanggal 20 Mei kemarin, kita sudah sosialisasi kepada Bapak Ibu Kepala Kelurahan se-Kecamatan Gunung Pati, berikut dengan Bapak Ibu Kepala SMP MTS se-Kecamatan Gunung Pati. Kemudian pada tanggal 23 Mei kami diundang khusus di SMP 41 untuk sosialisasi juga. Dan pada Senin hari ini kami juga memfasilitasi sosialisasi lewat Zoom secara daring kepada seluruh masyarakat, khususnya adalah kepada anak-anakku SMP MTS yang sekarang kelas 9 ya, yang akan melanjutkan di jenjang lebih tinggi mungkin di SMA atau di SMK untuk tahun ajaran 2025-2026. Next Pak Sigit. Kalau tadi Pak Waslam sudah berpantun, saya juga izin membuka sosialisasi dengan pantun juga. Cumi-cumi bumbu terasi, izinkan kami untuk bersosialisasi atau melakukan sosialisasi. Next Pak Sigit. Ya, ini adalah dasar hukum untuk penyelenggaraan SMP SPMB tahun 2025, yang merupakan dasar hukum juga yang kami jadikan acuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat termasuk pada siang hari ini. Next, Pak. Ya, Ibu, Bapak, dan anak-anakku semuanya,
ini merupakan timeline atau jadwal untuk pelaksanaan SPMB tahun 2025. Nanti seterusnya saya akan memaparkan pelan-pelan, pelan-pelan, tahap demi tahap, sehingga nanti akan mempunyai pemahaman yang sama dan persepsi yang sama, dan yang tentunya adalah jangan sampai ketinggalan untuk tahapan-tahapannya. Karena kalau berbicara untuk daftar sekolah atau mendaftar sekolah di tingkat SMA atau SMP, maaf SMA atau SMK, itu kan panjang. Memang dimulai dari 21 Mei sampai dengan 17 Juni sebenarnya, tapi rentang waktu tersebut itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jika salah satu tahapan terlewati, maka tidak bisa lanjut untuk tahapan berikutnya. Ini yang perlu dipahami oleh para calon murid, bahwa untuk mendaftar SMA, termasuk SMA dan SMK, negeri di seluruh provinsi Jawa Tengah, termasuk SMA 12 Semarang, itu kalau dipertanyaan daftarnya kapan, itu bisa dimulai hari ini sampai dengan tanggal 17 Juni. Tapi itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui tahap demi tahap, dan ada rentang waktunya juga, sehingga jangan sampai, wah kok sampai 17 Juni kemudian daftarnya tanggal 17 Juni. Tahapan yang sebelumnya terlewati, yaitu nanti tidak bisa. Oleh karena itu, untuk pendaftarannya, itu untuk pengajuan akun, tahapan pengajuan akun, verifikasi berkas, dan aktivasi akun, itu dimulai pada tanggal 20 Mei sampai dengan 10 Juni 2025. Jadi hari ini sampai dengan tanggal 10 Juni itu adalah dimulainya tahap pengajuan akun, verifikasi berkas, dan aktivasi akun. Nah, untuk aktivasi akun itu nanti baru bisa dimulai tanggal 3 sampai dengan 10 Juni 2025. Ya, jadi untuk aktivasi akun, barangkali yang sudah ada verifikasi berkas itu baru bisa dimulai untuk tanggal 3 sampai dengan 10 Juni. Kemudian di tanggal 11 Juni itu ada sinkronisasi data oleh sistem, itu nanti bagian dari panitia induk atau yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang tak lupa pentingnya adalah di tanggal 12 sampai 17 Juni 2025 ini adalah masa untuk memilih sekolah. Jadi mendaftar sekolah, memilih sekolah, termasuk di rentang waktu ini itu bisa melakukan perubahan, baik perubahan jalur maupun perubahan sekolah. Termasuk mau pindah dari SMA ke SMK juga bisa, dari SMK ke SMA juga bisa. Jadi untuk mendaftar memilih sekolahnya itu dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Juni 2025. Ingat, sebelum pendaftaran ini nanti akunnya diaktifasi dulu setelah verifikasi berkas. Kemudian masa tenang nanti 18 sampai dengan 19 Juni, dan ini saat-saat yang dinanti-nanti yaitu pengumuman SPMB tahun 2025, yaitu dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih untuk pengumuman itu biasanya keluarnya itu malam hari gitu, nggih. Untuk pengumuman nanti bisa diakses di laman SPMB ini, atau juga nanti dari kanal-kanal informasi SMA 12 manapun akan menyampaikan pengumuman ini. Kemudian untuk daftar ulang yang utama, daftar ulang utama untuk CMB yang diterima tadi, calon murid baru, itu dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2025. Nanti akan diatur tersendiri oleh panitia di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat sekolah. Kemudian untuk 27 Juni itu nanti adalah pengumuman peserta cadangan. Hal ini muncul jika ada CMB yang tidak melakukan daftar ulang pada saat daftar ulang utama, sehingga nanti akan muncul peserta cadangan. Kemudian untuk peserta cadangan ini, daftar ulangnya adalah di tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2025. Nah, nanti kok yang jika ada calon murid cadangan ini kok tidak daftar ulang juga, maka nanti sudah selesai. Tidak ada lagi calon murid cadangan, cadangan, dan selanjutnya. Jadi proses SPMB akan selesai pada tanggal 3 Juli 2025. Dan selanjutnya nanti pada awal tahun pelajaran di tanggal 14 Juli 2025, CMB nanti akan diterima secara resmi oleh satuan pendidikan masing-masing, sehingga nanti akan jadi murid di satuan pendidikan yang dituju. Misalnya kalau daftarnya di SMA 12 Semarang dan diterima di sini, maka menjadi murid SMA Negeri 12 Semarang untuk tahun ajaran 2025-2026. Inilah anak-anakku semuanya, Ibu dan Bapak, timeline atau jadwal-jadwal pelaksanaan SPMB untuk bisa dicermati, dan sekali lagi saya tegaskan, jangan ada tahapan yang terlewati. Kalau nanti ada tahapan yang terlewati, pasti tidak bisa untuk lanjut tahapan-tahapan selanjutnya. Next, Pak Sigit. Iya, Ibu Bapak dan anak-anakku semuanya,
Ini perubahan mendasar yang ada di SPMB tahun ini, yaitu di kuota di masing-masing jalur. Untuk jalur domisili, yang dulu nama Yonasi, sekarang untuk kuotanya minimal 33%. Kemudian ada kuota khusus. Kuota khusus itu adalah diperuntukkan bagi kecamatan yang belum ada SMA atau SMK negerinya. Untuk Gunung Pati, untuk SMA 12 Semarang tidak memiliki domisili khusus. Jadi domisilinya ada domisili yang reguler semuanya. Kemudian untuk afirmasi, itu kuotanya adalah minimal 32%. Untuk afirmasi itu nanti diisi dari anak disabilitas, keluarga ekonomi tidak mampu, prioritas P1, 2, dan 3, anak panti paling banyak itu nanti 3%, dan ATS. ATS itu adalah anak tidak sekolah, yaitu paling banyak 3%. Untuk prestasi, nah ini sekarang yang untuk di SPB tahun ini ada peningkatan kuota yang dulu itu hanya 20%, sekarang menjadi 30%. Itu diperuntukkan untuk prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian mutasi yang dulu namanya jalur perbedaan tugas orang tua itu paling banyak 5%, yaitu diperuntukkan bagi anak guru di tempat orang tuanya bertugas. Kemudian jalur mutasi yang lain itu diperuntukkan bagi ASN atau PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, pegawai perusahaan yang berpindah tugas minimal antar kabupaten atau antar kota. Nanti akan ada penjelasan lebih detail. Itu adalah kuota SPMB di tahun ini yang ada perubahan atau perbedaan mendasar dibandingkan dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya, terutama di jalur domisili, afirmasi, dan prestasi. Lanjut, Bapak. Ya, sekarang kita di ketentuan jalur domisili. Untuk jalur domisili itu seperti yang saya sampaikan tadi, kuota minimnya adalah 33%. Gitu ya. Jadi diingat-ingat nanti bisa dihitung-hitung dengan kuotanya SMA 12 Semarang tadi di akhir paparan akan saya sampaikan, nanti bisa berhitung-hitung kira-kira berapa sih untuk kuota domisili di SMA 12 Semarang, seperti itu bisa dihitung secara kasar gitu. Nah, untuk jalur domisili itu jika peserta didik, maaf, untuk calon murid yang berada di pesantren itu bisa menggunakan alamat pesantrennya sebagai jalur domisili. Tetapi untuk pesantren itu pengertian adalah pesantren yang apa ya, yang include gitu ya. Jadi mondoknya di situ, kemudian sekolahnya juga di situ. Bukan misalnya mondoknya di mana, sekolahnya di mana, itu tidak seperti itu. Dan ini nanti by sistem atau by data. Sehingga kalau pesantrennya itu memang memasukkan atau mengaktifkan para muridnya atau santrinya begitu di emis. SMS itu seperti dapodiknya di Kemenak itu, ya nanti akan by system akan terdeteksi di sistem SPMB. Kemudian untuk calon murid yang berasal dari daerah bencana, bencana alam atau bencana sosial, tapi ini bencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak asal bencana gitu. Tanah longsor lokal itu belum bisa. Itu bisa menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Kemudian ini yang tak kalah pentingnya, eh, untuk domisili memang modelnya kakak, nggih. Untuk kakak itu minimal usianya 1 tahun. Jadi untuk kakak itu minimal satu tahun usianya. Terhitung nanti di tanggal 17 Juni 2025. Jadi untuk kakak itu sekarang usianya bukan sekarang ya, untuk tahun-tahun sebelumnya juga usianya sama. Itu paling singkat atau minimal satu tahun. Terhitung nanti deadline-nya adalah di tanggal 17 Juni 2025. Ditarik ke belakang, itu nanti usianya sudah 1 tahun atau belum, itu nanti biasanya akan otomatis terdetek di sistem SPMB. Lanjut, Pak Sigit. Nah, masih ketentuan kakak selanjutnya. Ibu dan Bapak dan anak-anakku semuanya, tadi telah saya sampaikan bahwa usia kakak itu kan minimal 1 tahun begitu. Dan yang paling mendasar juga sekarang untuk kakak ini perubahan di SPMB tahun ini adalah tidak ada kakak titipan atau nunut gitu ya. Tidak ada istilahnya kakak nunut gitu. Kalau memang di PPDB tahun sebelumnya itu masih bisa untuk kakak numpang atau kakak nunut istilahnya minimal usianya 3 tahun. Tapi untuk SPMB tahun ini tidak ada kakak nunut seperti itu. Nah, jika ada kakak yang usianya belum 1 tahun, itu masih bisa dipakai untuk jalur domisili dengan ketentuan. Satu, jika perubahan itu sepanjang tidak merubah domisili atau alamat asal. Mungkin perubahannya itu adalah di penambahan anggota keluarga.
pengurangan anggota keluarga, kakak hilang atau rusak atau perubahan lain yang tidak merubah alamat. Jadi untuk kakak yang baru sepanjang alamatnya itu tidak berubah, tidak ada perubahan, baru itu karena ya tadi karena perubahan mungkin ada anggota keluarganya yang keluar dari kakak atau malah justru nambah anggota keluarga atau kakaknya hilang atau rusak itu nanti masih bisa dipakai sepanjang perubahannya mengenai hal tersebut dan tidak merubah alamat kakaknya antara kakak yang baru dengan kakak yang lama. Jika kakaknya hilang atau rusak itu nanti harus dilengkapi dengan surat kehilangan atau keterangan dari pihak kepolisian. Nah, kemudian ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, karena kakak sekarang tidak ada kakak numpang, maka untuk kakak itu nama orang tua calon murid itu harus sama, harus jadi satu gitu ya dengan anaknya, dengan calon muridnya. Dan nama orang tua itu nanti harus sama dengan data-data lain, misalnya yang ada di ijazah, SKL atau di akta kelahiran. Jadi untuk kakak itu nama orang tua itu harus jadi satu dengan anaknya. Jadi tidak boleh berbeda. Nah, kalau berbeda gimana, Pak? Kalau berbeda itu nanti akan dilihat. Berbedanya kenapa? Mungkin orang tuanya meninggal dunia. Kalau memang meninggal dunia, maka nanti dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Bercerai, Pak, misalnya. Boleh bercerai. Tapi nanti harus dibuktikan dengan akta perceraian atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum kakak tersebut terbit. Jadi ini yang perlu dipahami Ibu Bapak semuanya dan anakku bahwa untuk nama orang tua dan anak itu harus satu kakak harus sama dengan data-data yang lain misalnya di akta kelahiran atau ijazah begitu. Kalau berbeda nanti akan ditelusur berikutnya. Berbedanya kenapa? Meninggal dunia nanti dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Bercerai nanti harus dibuktikan dengan akta perceraian seperti itu. Eh, begitu. Lanjut, Pak. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan untuk anak yang berasal dari bencana alam atau bencana sosial itu ya. Tapi kemarin waktu kami bersosialisasi dengan Ibu Bapak Kepala Kelurahan Sekecamatan Gunung Pati, nampaknya untuk di wilayah Gunung Pati tidak ada ini ya, tidak ada bencana alam atau bencana sosial. Karena tidak sembarang bencana. Bencana yang diakui adalah bencana yang ditetapkan oleh pemerintah minimal, pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Jadi untuk anak-anak yang tidak memiliki kakak karena korban bencana alam atau korban kerusuhan itu bisa menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa setempat. Di mana nanti surat keterangan domisilinya itu adalah memuat tentang keterangan bahwa CM tersebut itu sudah berdomisili minimal 1 tahun di tempat tersebut dan juga harus menjelaskan juga keterangan jenis bencana yang dialami seperti itu. Jadi untuk keterangan domisili itu khusus bagi CM atau calon murid yang tidak memiliki kakak yang merupakan korban dari bencana alam atau bencana kerusuhan sosial. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kita pindah ke ketentuan di jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi itu kuotanya sekarang minimal 32%. Minimal 32%. Untuk jalur afirmasi itu bisa dipakai untuk CM di dalam maupun di luar wilayah SPMB. Jadi boleh dipakai untuk calon murid berada di wilayah domisilinya SMA 12 Semarang maupun di luar wilayah domisilinya SMA 12 Semarang. Seperti itu. Nah, untuk jalur afirmasi itu diperuntukkan oleh siapa? Satu, bagi anak disabilitas atau inklusi itu, okay. Kemudian keluarga tidak mampu, anak panti dan anak ATS atau anak tidak sekolah. Daya tampungnya tadi adalah paling sedikit 32%. Nah, kemudian jika kuota afirmasi ini tidak terpenuhi, maka larinya kemana? Maka jika jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka nanti sisanya akan ditambahkan ke jalur atau dialihkan ke jalur domisili. Lanjut, Pak. Nah, ini ketentuan untuk afirmasi. Ibu bapak dan anak semuanya ini yang perlu dipahami nggih, bahwa untuk calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu itu sudah by data gitu nggih, database by system sehingga tidak perlu membuktikan apa-apa, tidak perlu membawa surat ini, surat itu, surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. Kalau memang orang tuanya itu terdata di DTKS-nya Provinsi Jawa Tengah, prioritas P1, 2, dan 3 otomatis nanti akan muncul. Jadi tidak perlu membuktikan apa-apa. Nggih. Itu semua sudah by data seperti itu. Untuk CM yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi nggak perlu membuktikan membawa print-printan DTKS kota atau kabupaten atau membawa surat keterangan tidak mampu, tidak perlu seperti itu. Jadi ini by system gitu nggih. Jadi kalau memang sudah terdata di DTKS-nya Provinsi Jawa Tengah dan diverifikasi dan
masuk dalam P1, P2, dan P3 sudah terintegral dengan SPMB, SMA, SMK tahun 2025. Nah, kemudian untuk anak disabilitas, itu nanti pembuktiannya apa? Memiliki kartu penyandang disabilitas. Jika tidak, dibuktikan dengan surat spesialis. Atau jika tidak, yang jadi kami pegang utama adalah nanti ada rekomendasi dari cabang dinas pendidikan wilayah. Kalau di SMA 12 Semarang berarti cabang dinas pendidikan wilayah 1. Seperti itu. Biasanya rekomendasi dari cabang dinas ini nanti akan didasari oleh hasil asesmen dari tim asesmen yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk anak panti pun sama, anak panti sudah by sistem, by data, jadi nggak perlu membuktikan apa-apa. Kalau memang sudah terdata di Dinsosnya Provinsi Jawa Tengah kategori P1, P2, maka otomatis akan muncul di sistem SPMB 2025. Jadi nggak perlu membawa surat ini, surat itu, keterangan ini, keterangan itu, gitu. Jadi itu sudah by data. Nah, kemudian untuk anak panti itu kuotanya itu adalah paling banyak 3%. Jika melebihi dari 3% yang mendaftar, maka nanti seleksinya seperti apa? Maka nanti seleksinya adalah satu indikatornya atau parameternya adalah diukur dari jarak terdekat tempat panti dengan satuan pendidikan yang dituju atau sekolah yang dituju. Jadi cedak-cedakan antara tempat pantinya dengan sekolah yang dituju. Kalau masih sama, maka nanti kriteria berikutnya adalah tuwo-tuwonan atau usia calon murid. Seperti itu untuk ketentuan seleksi dari jalur afirmasi dari anak panti jika kuotanya lebih dari 3%. Lanjut, Bapak. Selanjutnya masih di jalur afirmasi ini untuk ATS. ATS itu memang anak tidak sekolah, nggih. Jadi ATS itu bukannya anak yang sudah sekolah kemudian eh, mau apa ya mau mendaftar lagi itu lewat jalur ATS itu tidak seperti itu. ATS itu adalah diperuntukkan bagi anak yang memang tidak melanjutkan sekolah, dia itu lulus SMP MTS tahun yang lalu minimal. Kemudian dia tidak sekolah sama sekali, itu baru kategori anak ATS. Pembuktiannya apa? Kalau memang udah terdata di Pusdatenya Kemendikdasmen itu otomatis by sistem. Jika tidak, maka membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tuanya yang menyatakan bahwa dia memang tidak sekolah dan tidak aktif di Dapodik SMA, SMK manapun seperti itu. Jadi ATS itu memang jalur khusus bagi anak-anak yang tidak sekolah, tidak melanjutkan lulus SMP, MTS minimal setahun yang lalu. Nah, kemudian sama untuk daya tampungnya atau kuotanya adalah 3% dari daya tampung afirmasi yang 32% tadi. Nah, kemudian seleksinya bagaimana? Jika anak ATS ini kok melebihi dari daya tampung yang ada, maka nanti seleksinya adalah tuwo-tuwonan. Jadi usia calon muridnya, kemudian kok masih sama, dihitung jaraknya, jarak dari tempat tinggalnya atau rumahnya atau domisilinya ke satuan pendidikan atau SMA, SMK yang dituju. Seperti itu untuk ketentuan anak ATS di jalur afirmasi. Jadi ATS itu anak tidak sekolah, anak yang tidak melanjutkan sekolah setahun yang lalu minimal lulus lulus SMP MTS tapi tidak melanjutkan sekolah seperti itu. Bukan udah sekolah kemudian eh, mau mendaftar lagi kemudian pakai jalur ini tidak seperti itu. Jadi untuk ATS ini pengertiannya. Lanjut Pak Sigit. Nah, sekarang untuk jalur prestasi ketentuannya. Untuk jalur prestasi, ini kabar gembira bagi para pemburu jalur prestasi seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, sekarang kuotanya itu 30%. Nah, monggo bisa dihitung-hitung 30% dari kuotanya SMA 12 Semarang itu kira-kira berapa ya yang diterima jalur prestasi itu, guys. Jadi nanti mungkin nggak bisa bisa dihitung-hitung secara kasar begitu. Dasarnya apa untuk prestasi? Adalah prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik itu apa? Prestasi akademik adalah rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang dibuat oleh sekolahnya. Untuk tahun ini itu adalah 7 mapel, kalau tahun yang lalu itu kan 9 mapel. Jadi untuk tahun ini adalah 7 mapel. Itu yaitu ada pendidikan agama, PPKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika seperti itu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi untuk tahun ini adalah 7 mapel. Kalau tahun sebelumnya itu memang 9 mapel karena ditambah dengan seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Tapi untuk ini adalah 7 mapel saja. Jadi untuk rata-rata nilai rapot ini bukan membuat sendiri enggak ya, tapi dikeluarkan oleh sekolah asalnya masing-masing.
Seperti itu. Kemudian juga bisa ditambahkan oleh prestasi-prestasi yang lain, baik yang akademik maupun yang non-akademik. Jadi memang untuk jalur prestasi itu modal utamanya adalah nilai rapor tersebut yang dihitung rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 yang terdiri dari 7 mata pelajaran. Kemudian jika punya piagam kejuaraan baik yang akademik maupun non-akademik, akademik itu misalnya itu juara teknologi, riset inovasi dan lain sebagainya itu bisa ditambahkan atau prestasi non-akademik. Non-akademik itu adalah bisa juara di bidang olahraga, seni budaya dan sebagainya itu nanti ada daftarnya begitu. Atau juga ini yang baru untuk ketua OSIS dan ketua pramuka itu ini yang terbaru di SPMB tahun ini itu nanti pun ada nilainya tersendiri gitu ya. Tapi masing-masing sekolah itu hanya ada satu ketua OSIS gitu ya. Tidak ada ketua satu, ketua dua dia seperti itu ya. Kemudian ini yang juga kabar yang menyenangkan untuk bukti prestasi tadi piagam kejuaraan itulah atau juara yang diperoleh itu usianya maksimal 3 tahun, nggak ada batasan minimalnya. Jadi yang dibatasi adalah maksimalnya 3 tahun per tanggal 17 Juni tahun 2025. Sehingga satu hari aja sebelum tanggal 17 Juni itu kalau memang diterima benar itu ya nanti akan bisa terakomodir seperti itu. Jadi untuk piagam kejuaraan atau kejuaraan yang akademik non-akademik selain yang dirapot tadi itu usianya maksimal adalah 3 tahun. Artinya apa? Yaitu yang diterima waktu di SMP atau MTS sampai dengan batas waktu tanggal 17 Juni 2025 seperti itu. Lanjut Pak Sigit. Nah, kemudian untuk ketentuan jalur prestasi ini bagi piagam-piagam yang dimiliki tadi eh, eh, untuk calon murid yang memiliki piagam kejuaraan yang tidak berjenjang, gitu ya. Jadi calon murid yang memiliki piagam kejuaraan tidak berjenjang, baik yang langsung maupun yang online itu harus mendapatkan pengesahan dan nanti dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolahnya. Nah, ketentuannya untuk pengesahannya bagaimana? Untuk kejuaraan yang tidak berjenjang, kalau juara itu adalah tingkat kabupaten, kota, provinsi, itu nanti pengesahannya cukup dengan kepala sekolahnya. Tapi kalau juara nasional, internasional itu cukup harus dengan OPD atau lembaga yang membidanginya atau yang membawahinya, seperti itu. Tapi untuk juara yang berjenjang, apapun tingkatannya, jadi saya ulangi, untuk juara yang berjenjang apapun tingkatannya, untuk pengesahannya cukup dengan kepala sekolahnya. Tapi untuk kejuaraan yang tidak berjenjang, pengesahannya kalau juara tingkat kabupaten kota dan provinsi itu dengan kepala sekolahnya, tapi kalau tingkat nasional internasional itu harus dengan OPD atau instansi atau lembaga yang membidanginya seperti itu. Nah, bagi calon murid yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah, terhadap piagam yang dimiliki, baik berjenjang maupun tidak berjenjang, itu nanti pengesahannya adalah langsung dengan OPD yang membidanginya, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, sekarang untuk ketentuan jalur mutasi. Jalur mutasi kalau dulu itu adalah perpindahan tugas orang tua. Kalau ini memang jarang-jarang gitu, nggih. Kuotanya maksimal 5%, maksimal 5%, jadi nggak bertambah. Kemudian untuk siapa? Untuk jalur ini adalah untuk anak guru di mana orang tuanya bertugas, jadi tidak lintas sekolah tidak. Kemudian juga untuk orang tuanya yang merupakan anggota TNI, Polri, PNS, ASN, P3K, perusahaan, karyawan perusahaan, BUMN, BUMD, begitu nggih. Untuk surat pemberian tugas orang tuanya itu maksimal atau paling lama 1 tahun. Jadi surat tugasnya pindahnya itu tidak boleh lebih dari satu tahun terhitung 17 Juni. Kemudian pindah tugasnya minimal antar kabupaten atau antar kota. Jadi antar kecamatan tidak bisa. Jadi saya ulangi, untuk pindahnya itu berdasarkan surat perpindahan tugas orang tuanya itu adalah maksimal satu tahun, paling lama 1 tahun per tanggal 17 Juni. Jadi kalau lebih itu tidak bisa. Kemudian juga untuk perpindahan tugas orang tua nanti dilengkapi juga dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan atau kepala desa di mana orang tuanya berdomisili. Seperti itu. Lanjut Pak Sigit. Nah, sekarang kita langsung ke persyaratan SMA ya. SMA, SMK itu hampir sama. Cuma untuk SMK nanti tuh nambah dengan surat keterangan sehat. Lanjut Pak Sigit.
Nah, ini anakku semuanya yang perlu diperhatikan karena semalaman itu saya masih sering dapatkan WA, Pak, nanti syaratnya apa saja gitu kan. Kalau verifikasi yang dibawa apa aja lah itu nanti akan terjelaskan di sini untuk bisa disimak dan diperhatikan. Sebenarnya apapun syaratnya itu hampir hampir sama kok, malah sama seperti itu ya. Eh, Hampir sama seperti itu untuk persyaratannya hampir di semua jalur. Ini untuk domisili, untuk syaratnya nanti yang disiapkan, termasuk nanti yang dibawa saat verifikasi berkas, itu adalah satu surat pernyataan kebenaran dokumen. Ini nanti bisa di-download dari sistem SPMB. Kemudian buku rapor sederajat. Kalau buku rapornya nanti belum jadi, tidak apa-apa. Kemudian surat keterangan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi tidak boleh membuat sendiri gitu, ya. Tidak boleh membuat sendiri. Yang terdiri dari 7 mapel tadi. Kemudian ijazah SMP atau sederajat atau SKL karena mungkin kan nanti ijazahnya belum jadi pakai surat keterangan lulus. Kemudian akta kelahiran yang nanti akan menunjukkan bahwa usia CM itu maksimal 21 tahun per tanggal 1 Juli 2025 dan belum menikah. Jadi ada catatannya, meskipun itu usianya belum 21 tahun, tapi kok sudah menikah, ya tidak boleh untuk mendaftar di SMA maupun SMK negeri. Kemudian ini yang paling penting karena domisili, maka kakak. Karena model utama domisili itu kan kakak. Nggih. Kakak sesuai ketentuan yang sudah saya paparkan di depan tadi. Lanjut Pak Sigit. Nah, lanjut masih untuk persyaratan domisili. Ini untuk diperhatikan. Oh ya. Eh ini untuk diperhatikan untuk calon murid. Untuk calon murid yang berada di pondok pesantren dan ingin menggunakan alamat pondok pesantren sebagai jalur domisili itu tadi syaratnya harus terdata di EMIS. EMIS itu kayak kalau di kami itu seperti Dapodiknya Kemenak seperti itu. Nanti ini by sistem begitu. Jadi kalau sudah memang terdata ya nanti bisa langsung terintegrasi di SPMD sistem SPMD kami. Kemudian juga piagam prestasi kalau memiliki atau surat keterangan dari surat keputusan dari kepala sekolahnya kalau CM itu merupakan ketua OSIS atau ketua pramuka itu bisa disertakan juga. Kemudian kalau piagam jangan lupa nanti harus disahkan dan juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolahnya yang membuktikan atau menerangkan kebenaran dari piagam tersebut. Kemudian untuk anak-anak di TKS, anak-anak panti itu nggak perlu membuktikan apa-apa, nggih, karena semua itu sudah by sistem by data. Termasuk untuk anak ATS, kalau sudah terdata di Pusdatin nanti akan terintegrasi di sistem PSBB kami, tapi kalau tidak itu bisa menggunakan surat pernyataan yang diketahui oleh orang tuanya. Lanjut, Bapak. Nah, mungkin anak-anakku semuanya, Bapak Ibu bertanya, loh Pak, pakai domisili kok harus pakai piagam juga, kenapa? Ya itu nanti untuk apa ya, untuk strategi gitu. Misalnya kok di jalur domisili nggak masuk, di prestasi masuk kan bisa dipakai untuk pindah jalur, seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur prestasi sekarang, untuk syaratnya adalah surat pernyataan kebenaran dokumen. Itu nanti diunduh dari sistem buku rapor. Kemudian kalau buku rapornya belum jadi nanti tidak apa-apa. Ini yang wajib surat keterangan nilai rapor sesuai ketentuan tadi. Kemudian ijazah atau SKL, piagam prestasi atau surat keputusan kepala sekolah kalau ketua OSIS atau ketua pramuka tadi sesuai dengan ketentuan. Kemudian akta kelahiran dengan menunjukkan usia 21 tahun di tanggal 1 Juli 2025 dan kartu keluarga yang masih berlaku. Untuk jalur prestasi ini merupakan satu-satunya jalur yang tidak mempertimbangkan jarak, nggih, memang tinggi-tinggian nilai untuk jalur prestasi ini seperti itu. Lanjut, Bapak. Nah, ini untuk persyaratan mutasi. Jadi untuk mutasi itu syaratnya eh, surat pernyataan kebenaran dokumen yang bisa di-download dari sistem, kemudian buku rapor, sama ketentuannya, surat keterangan nilai rapor, sama ketentuannya, ijazah SMP atau SKL, akta kelahiran, kemudian calon murid yang berasal dari anak guru itu dilengkapi dengan surat pernyataan kepala sekolah, bahkan sudah terdata terlebih dahulu, kemudian surat penugasan dari orang tuanya, yang tadi maksimal 1 tahun, kemudian kartu keluarga di luar wilayah, gitu ya, di luar wilayah
kabupaten atau kota di mana satuan pendidikan yang dituju. Jadi misalnya kalau ingin daftar di SMA 12 Semarang ya kakak orang tuanya itu masih berada di luar kota Semarang. Kemudian surat keterangan domisili tadi. Jadi selama 1 tahun ini atau sebelum 1 tahun ini berdomisili di mana seperti itu. Kemudian piagam prestasi sesuai ketentuan. Lanjut Pak Sigit. Nah, ini Ibu Bapak dan anakku semuanya, ini jenis-jenis kejuaraan yang berjenjang. Jadi memang kejuaraan itu dibagi dua, ada yang berjenjang dan tidak berjenjang. Kenapa dibedakan? Perbedaannya kalau kejuaraan berjenjang itu memang bobot nilainya lebih lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berjenjang. Kemudian untuk yang berjenjang itu pengesahannya cukup dengan kepala sekolahnya apapun tingkatannya. Tapi kalau tidak berjenjang pengesahannya itu kan berbeda. Yang tingkat kabupaten, kota, provinsi itu oleh kepala sekolahnya. Tapi kalau tingkat nasional, internasional itu harus dengan OPD yang membidangi. Jadi semua perlombaan, semua kejuaraan yang di luar yang ada di sini itu dianggap tidak berjenjang seperti itu. Lanjut Bapak. Nah, untuk prestasi ketentuannya tadi sudah saya sampaikan, nggih. Jadi untuk piagam kejuaraan itu nanti harus mendapatkan pengesahan. Untuk tingkat kabupaten dan provinsi itu wajib disahkan oleh kepala satuan pendidikan, jadi kepala sekolahnya begitu. Kalau tingkat nasional dan internasional itu dengan OPD yang membidangi itu untuk prestasi yang tidak berjenjang. Kalau berjenjang, apapun tingkatannya cukup dengan kepala sekolahnya. Kemudian kalau piagamnya itu dimiliki murid yang berasal dari calon murid yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah, apapun tingkatannya, apapun kejuaraannya itu nanti harus mendapatkan pengesahan dari OPD yang membidangi kalau berasal dari luar provinsi Jawa Tengah. Kemudian jangan lupa bahwa bukti piagam tadi, piagam kejuaraan tadi harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolah asalnya yang menerangkan tentang kebenaran piagam tersebut. Jadi jangan lupa piagam harus disahkan, kemudian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolahnya. Ini berlaku juga untuk piagam-piagam yang online gitu, karena banyak mendapatkan pertanyaan. Yang online bagaimana Pak? Sama ketentuannya seperti yang tidak online. Jadi pegangan kami yang jadi panitia SPMB adalah pengesahan dan surat keterangan dari kepala sekolahnya. Makaten. Yuk lanjut. Nah, ini anak-anakku semuanya, ibu bapak, ini bobot kejuaraannya itu sudah by system. Kalau dilihat itu kan yang berjenjang sama tidak berjenjang itu kan berbeda poinnya, lebih tinggi yang berjenjang. Kemudian untuk ketua OSIS itu nanti tambahan nilainya adalah 0,75, untuk pramuka 0,50. Namun diingat untuk tambahan prestasi ini itu hanya dipilih satu yang tertinggi. Termasuk kok juara apa, ketua OSIS atau ketua pramuka itu juga diambil yang tertinggi, tidak diakumulasikan atau tidak dijumlahkan dari seluruh piagam yang dimiliki, tidak, tapi dipilih salah satu yang tertinggi. Misalnya kok juara karate provinsi, kemudian ketua OSIS juga itu tidak dijumlahkan antara ketua OSISnya dan juara piagam tadi, tidak, tapi diambil salah satu yang paling paling tinggi. Lanjut, Pak. Nah, sekarang tata cara verifikasi berkas. Ya, Pak Sigit. Bapak lanjut. Ah, untuk verifikasi berkas atau tata caranya nanti akan terdapat di sini. Ini adalah tata cara pendaftaran. Jadi ini kalau yang bertanya daftar sekolah atau daftar SMA 12 pripun. Lah itu seperti tadi waktu-waktunya sudah saya paparkan sejak awal, kemudian kegiatannya apa saja itu seperti ini. Ininya sekarang ada disiapkan dulu semua persyaratannya dari surat pernyataan kebenaran dokumen dan semuanya ada KK, ada akte, ada SKL, ada surat keterangan nilai rapor, ada piagam dan perlengkapan dan kelengkapan yang lain sesuai dengan jalur yang akan dipilih. Kemudian untuk tata cara pendaftaran seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa dimulai tanggal 26 Mei sampai dengan 17 Juni, tapi ada tahapan-tahapannya. Untuk 26 Mei sampai 10 Juni itu nanti adalah tahapannya adalah mengajukan akun atau daftar online begitu, kemudian verifikasi berkas, kemudian aktivasi akun, dan nanti di tanggal 12 sampai dengan 17 Juni itu adalah tahapan yang untuk memilih sekolah.
Jadi tahapan pertama adalah membuat akun atau mendaftar online. Itu bisa dilakukan secara mandiri, secara online, tidak harus datang ke sekolah. Seperti itu. Kemudian yang tahap berikutnya adalah verifikasi berkas. Untuk verifikasi berkas ini satu-satunya tahapan, Pak Angga, ada pertanyaan di chat, tolong ditulis nanti. Eh, untuk tahapan verifikasi berkas ini merupakan satu-satunya tahapan yang harus datang ke sekolah atau satuan pendidikan SMA, SMK terdekat di seluruh provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk verifikasi berkas itu tidak harus datang ke sekolah yang dituju, yang ingin didaftari gitu ya. Jadi bisa di seluruh SMA, SMK negeri di seluruh provinsi Jawa Tengah. Jadi misalnya ingin daftarnya di SMA di daerah Temanggung misalnya, tapi verifikasi berkasnya di SMA 2 Semarang juga bisa, atau sebaliknya seperti itu. Jadi untuk verifikasi berkas itu tidak harus di sekolah yang dituju, bisa di SMA, SMK negeri seluruh provinsi Jawa Tengah. Jadi jika sudah membuat akun, mengajukan akun atau daftar online tadi, langkah selanjutnya adalah verifikasi berkas, mencocokkan berkas yang diupload dengan persyaratan-persyaratan yang dibawa. Nah, ketika upload berkas itu nanti yang diupload itu yang asli, ya, yang diupload yang asli. Kemudian waktu verifikasi berkas, berkas yang dibawa adalah asli. Pak, kalau aslinya hilang ya nanti akan ada proses lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah verifikasi berkas, sudah dinyatakan lolos oleh tim verifikator atau oleh operator di satuan pendidikan yang melakukan verifikasi, maka nanti akan mendapatkan token. Akan mendapatkan token. Lah token inilah nanti yang digunakan untuk mengaktifasi akunnya yang bisa dimulai tanggal 3 Juni sampai dengan 10 Juni. Nah, kemudian kalau sudah ajuan akun, sudah verifikasi berkas, sudah aktivasi akun, itu nanti langkah selanjutnya adalah mendaftar atau memilih sekolah yang dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 17 Juni. Nah, ini jangan jangan sampai ketinggalan nggih. Memang untuk ajuan akun verifikasi berkas aktivasi akun itu sampai dengan 10 Juni. Tapi nanti kalau nggak daftar, nggak memilih sekolah ya belum daftar sekolah nanti. Jadi tahapan terpenting berikutnya adalah mendaftar memilih sekolah, memilih jalur seperti itu, yaitu dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 17 Juni 2025. Biasanya juga untuk masa-masa ini itu adalah masa-masa untuk apa ya? Untuk bermain strategi juga itu. Jadi karena di masa ini tuh bisa pindah jalur, bisa bisa pindah jalur dalam sekolah yang sama, atau bisa juga pindah sekolah di jalur yang sama, atau bisa pindah SMA ke SMK atau SMK ke SMA. Maka nanti anak semuanya kalau memang berprediksi nanti mau ada keinginan untuk pindah SMK, maka nanti waktu verifikasi berkas jangan lupa membawa surat keterangan sehat, di mana surat keterangan sehat itu nanti juga menyatakan tidak buta warna. Itu. Jadi untuk ini jujur, kalau mau buta warna ya buta warna, kalau tidak ya tidak. Karena untuk surat keterangan sehat itu memang sebaiknya harus dari dokter itu. Tapi kalau tidak dari dokter itu sudah boleh, yaitu surat keterangan atau surat pernyataan dari orang calon murid yang diketahui oleh orang tuanya yang menyatakan juga bahwa anaknya itu memang sehat dan tidak buta warna. Jadi ampun ngapusi, kalau ngapusi nanti waktu masuk SMK itu nanti pasti akan terdetek karena banyak jurusan di SMK itu yang mengharuskan muridnya itu memang tidak buta warna. Kalau buta warna dipaksakan ya memang agak berbahaya nanti seperti kata teman-teman yang ada di SMK. Nah, kemudian nanti kalau sudah membuat akun, sudah verifikasi berkas, sudah aktivasi akun, sudah memilih sekolah, gitu, nggih, yang rentangnya akan berakhir di tanggal 17 Juni, maka sudah selesai untuk proses pendaftarannya. Tinggal menunggu pengumuman yaitu di tanggal 20 Juni 2025. Lah, antara rentang waktu 12 Juni sampai dengan 17 Juni, masa-masa ketika memilih sekolah dan jalur tadi, itu CM bisa memantau jurnal. Dengan memantau jurnal itu nanti bisa memasang strategi apakah harus pindah jalur, pindah sekolah, atau seperti apa, seperti itu. Lanjut, lanjut Bapak. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan, yang diunggah apa kan gitu. Untuk berkas yang diunggah atau diupload itu satu, surat pernyataan kebenaran dokumen atau fakta integritas. Ini itu diperoleh dari di-download gitu ya, di-download dari eh, sistem SPMB, kemudian ditandatangani, ada materinya juga kelihatannya, diketahui orang tua juga ya, Bapak, diketahui orang tua juga. Ini kemudian kartu keluarga.
Surat keterangan nilai rapor. Nah, ini tadi barangkali untuk SMP MTS itu pengumumannya masih tanggal 2 Juni. Mungkin untuk saat ini itu belum memiliki surat keterangan nilai rapor sehingga belum bisa ajuan akun. Misalnya kok mau diisi sesuai dengan nilai rapornya yang dilihat ya tidak bisa karena harus upload surat keterangan rapor yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh sekolahnya masing-masing. Kemudian kalau punya adalah bukti prestasi tadi yaitu piagam-piagam yang dimiliki yang sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebenarnya untuk berkas yang diunggah itu 4 ini. Surat pernyataan kebenaran atau fakta integritas, kartu keluarga, surat keterangan nilai rapor, dan bukti prestasi atau piagam prestasi jika memiliki. Jangan lupa yang diunggah adalah yang asli. Kemudian yang diunggah itu nanti adalah bentuknya PDF, PDF maksimal 1 MB, PDF maksimal 1 MB. Lanjut Bapak. Ini tambahan-tambahan informasi saja. Ibu, Bapak, dan anakku semuanya barangkali memang sudah ada yang berprediksi gitu ya. Nanti mau lanjut atau mau juga mungkin ada pilihan pindah ke SMK ketika di SMA mungkin tidak terakomodir. Itu adalah banyak jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna. Maka nanti dipastikan betul ketika verifikasi berkas, ini kira-kira mau ada pilihan ke SMK enggak ya gitu. Kalau memang iya, itu nanti harus menyertakan surat keterangan sehat yang juga mencantumkan keterangan tidak buta warna. Ingat tadi, untuk surat pernyataan sehatnya itu tidak harus dikeluarkan oleh dokter, tapi juga bisa atas surat pernyataan yang diketahui oleh orang tuanya. Tapi ingat tadi ya, harus jujur, tidak boleh mengaku-ngaku ya. Itu karena nanti pasti konangan nanti kalau ketika sudah terjun menjadi murid di SMK. Ini contoh-contohnya banyak jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna. Lanjut Bapak. Ini juga jurusan yang tidak mensyaratkan tidak buta warna. Ini juga gitu. Jadi anak-anakku semuanya, ibu bapak nanti dipastikan ya ketika verifikasi itu kira-kira nanti ada langkah ke SMK enggak ya itu karena memang langkah selanjutnya harus dipastikan saat itu juga. Karena kalau tidak nanti ya tidak bisa tidak bisa pilih sekolah dari SMA ke SMK tadi waktu rentang 12 Juni sampai dengan 17 Juni seperti itu. Lanjut Bapak. Nah, kemudian untuk milih sekolahnya sekarang nggak ada pilihan satu, pilihan dua. Jadi ya milih satu sekolah dengan lewat satu satu jalur gitu aja. Jadi di sekolah mana, jalur apa gitu. Nanti strateginya adalah waktu tadi rentang 12 Juni sampai dengan 17 Juni bisa pindah jalur, pindah sekolah, pindah jalur seperti itu. Termasuk dari SMA ke SMK, SMK ke SMA dan semua itu bisa dilakukan secara online. Saya pastikan nggih, untuk semua tahapan atau proses pendaftaran tadi dari ajuan akun, kemudian verifikasi berkas, aktivasi akun, kemudian mendaftar memilih sekolah, itu bisa dilakukan secara online kecuali yang verifikasi berkas. Yang harus datang ke sekolah itu tahapan yang verifikasi berkas. Jadi untuk ajuan akun, aktivasi akun, memilih sekolah itu bisa dilakukan secara mandiri, secara online begitu. Pak, tapi saya bingung gimana Pak? Boleh nggak datang ke SMA 12? Boleh, monggo. Nanti kalau memang bingung atau kurang paham nanti akan kami jelaskan, akan kami bantu biar bisa jelas. Dan yang jelas ya daftar ulang. Kalau daftar ulang memang harus datang ke sekolah yang dituju. Lanjut, Bapak. Nah, ini ketentuan seleksinya. Nah, nanti untuk yang jauh domisili diperhatikan, nanti ada ketentuan khusus dari 32%. Untuk domisili itu memang eh, utamanya dasarnya adalah dekat-dekatan, pakai jarak. Cuma begini, eh, kalau jaraknya sama nanti adalah usianya. Cuma begini untuk ketentuan SPMB tahun ini, ketika sudah tercapai 30%, itu nanti untuk seleksi berikutnya itu adalah memakai nilai. Jadi sejatinya yang murni pakai domisili itu hanya 30%. Memang tadi eh, kuotanya adalah minimal 33% plus mungkin dapat limpahan dari jalur yang lain. Tetapi yang murni seleksinya pakai jarak dan usia itu adalah yang 30%. Jika seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota 30%, maka nanti selanjutnya itu adalah rata-rata rapor. Jadi istilah kami itu barangkali prestasi di dalam domisili seperti itu. Begitu. Kalau masih sama ya nanti pakai usia. Jadi yang 30% itu deket-deketan jarak, kemudian
kalau sama pakai usia, selebihnya 30% adalah memakai nilai. Kalau nilainya sama berarti nanti pakai usia. Inilah Ibu Bapak semuanya khususnya untuk warga Kecamatan Gunung Pati. Ini perlu kami tegaskan sejak awal. Nanti prediksinya itu adalah untuk jalur domisili yang diterima di SMA 2 Semarang itu akan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Karena kuotanya itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Begitu. Jadi nanti kalau tetangganya kok tahun kemarin diterima kok sekarang saya nggak, padahal jaraknya sama, ya tidak perlu kaget karena memang kuotanya sudah berkurang untuk SPMB tahun ini. Begitu ya untuk yang bisa dipahami. Jadi nanti jaraknya akan semakin dekat dengan SMA 12 Semarang jika yang ingin mendaftar di SMA 12 Semarang pakai jalur domisili, karena memang tadi kuotanya dikurangi dibandingkan dengan SPMB atau PPD tahun yang lalu. Kemudian eh untuk karena kami nggak ada jalur khusus, jadi tidak kami jelaskan mendetail. Untuk domisili khusus maksud saya, domisili khusus itu adalah untuk sekolah-sekolah tertentu yang memang tadi kuotanya 5% dari kuota domisili yang ada. Sekarang untuk jalur afirmasi itu nanti seleksinya seperti apa? Memang anak disabilitas itu prioritas. Cara gampangnya diterima langsung gitu, oke. Kemudian yang berikutnya adalah anak tidak mampu. Anak tidak mampu itu seleksinya seperti apa? Eh, Kalau mau lebih kuota, maka nanti deket-deketan, yaitu jaraknya. Kemudian adalah usianya kalau masih sama. Anak panti bagaimana? Anak panti itu kan 3%. Kalau lebih dari 3% seleksinya seperti apa? Jarak yang dipakai, baru usia. Untuk anak ATS gimana? Anak ATS terbalik. Untuk seleksinya dasar utamanya adalah usia calon murid, baru jarak tempat tinggalnya ke sekolah. Dan untuk prestasi, kalau prestasi memang ini satu-satunya jalur yang mengesampingkan jarak sehingga tinggi-tinggian nilai. Kalau nilainya kok sama berarti usia untuk tahapan seleksi berikutnya yang dijadikan dasar. Untuk mutasi, anak guru itu prioritas. Kemudian selebihnya kalau ada eh, apa kelebihan atau yang mendaftar di jalur mutasi itu melebihi kuota, maka nanti seleksinya setelah dikurangi anak guru ya tadi jarak dari domisili orang tuanya ke satuan pendidikan atau sekolah yang dituju. Kok masih sama ya baru nanti usia. Itu adalah ketentuan seleksi di masing-masing jalur. Lanjut, Bapak. Lanjut lagi. Ini adalah ini cara menghitung nilai ya. Memang model utamanya adalah nilai rapor semester 1 sampai 5 dari 7 mapel tadi rata-ratanya. Kalau nggak punya tambahan piagam ya berarti memang itu murni pakai nilai rapor saja. Kalau punya tambahan piagam ya nanti itu udah by sistem, tinggal diinput aja juara apa, tingkatannya apa, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian untuk pengumuman hasil seleksi, pengumumannya tadi seperti di timeline itu ditetapkan di tanggal 20 Juni. Nanti itu hasil pengumuman bisa dilihat di lamannya SPMB ini atau nanti juga di kanal-kanal sosial medianya SMA 12 Semarang akan disampaikan siapa yang lolos seleksi SPMB untuk SMA 12 Semarang. Lanjut. Nah, kemudian untuk daftar ulang, untuk CM yang diterima jadi CMB calon murid baru tadi, itu nanti daftar ulangnya adalah di tanggal 23 sampai dengan 26 Juni. Nanti ketentuan daftar ulang akan diatur lebih lebih lanjut. Jika dalam masa-masa daftar ulang kok tidak melakukan daftar ulang tanpa konfirmasi, atau tidak melakukan daftar ulang begitulah ya, dianggap mengundurkan diri. Maka nanti akan muncul calon murid baru cadangan seperti itu yang ditetapkan tanggal 27 Juni. Lanjut. Ibu Bapak dan anak semuanya, sekedar informasi, untuk SPMB tahun ini itu ada namanya sekolah kemitraan. Sekolah kemitraan itu adalah sekolah swasta yang terintegrasi dengan SPMB tahun 2025. Di seluruh Provinsi Jawa Tengah itu ada 56 sekolah kemitraan SMA, SMK. Cuma saya belum bisa menjelaskan secara detail SMA, SMK mana saja. Dan secara teknis pun nanti akan ada informasi lebih lanjut seperti itu untuk program kemitraan. Jadi untuk SPMB tahun ini agak berbeda juga. Jadi ada sekolah swasta yang terintegrasi dengan SPMB-nya sekolah negeri SMA, SMK di Provinsi Jawa Tengah. Tapi untuk program kemitraan ini khusus untuk jalur afirmasi saja, belum untuk jalur-jalur yang lain. Lanjut, Bapak.
Nah, kemudian untuk domisili SMA 12 Semarang itu terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Mijen, Boja, Ungaran Barat, dan Kecamatan Banyumanik. Kemudian untuk kuota SMA 12 Semarang itu, nih yang sering bertanya, yang diterima berapa sih Pak satu angkatan? Itu, nggih. Itu 432. Namun kuota efektifnya nanti masih dikurangi siswa kelas 10 ini yang tidak naik kelas. Jadi kuota kami itu adalah 432 siswa. Jika nanti siswa kami yang sekarang kelas 10 itu naik semua, maka nanti kuotanya adalah 432. Tapi nanti kalau ada yang tidak naik, itu berarti nanti 432 dikurangi jumlah siswa kelas 10 sekarang yang tidak naik kelas. Itu jadi kuota efektif namanya seperti itu. Jadi Ibu Bapak dan anak semuanya bisa berhitung-hitung ya. Tadi prestasi itu berapa sih kuotanya? Oh 30%. Hitung aja 30% dari 432. Kira-kira berapa jalur prestasi yang bisa diterima kalau kondisinya normal ya. Kemudian juga domisili 30%. Kira-kira berapa 30% dari 432 dan seterusnya seperti itu. Lanjut Bapak. Nah, kemudian ini layan informasi SPMB SMA 12 Semarang. Jangan lupa ikuti IG-nya SMA 12 Semarang. Nanti semua info terbaru, perubahan info itu nanti akan kami share langsung lewat IG-nya SMA 12 Semarang, termasuk ingin bertanya-bertanya pun bisa lewat sana. Nanti akan kami respon. Kalau ini untuk layanan WhatsApp itu dengan saya sendiri, Ismail, dan dengan Pak Waslam selaku humasnya SPMB SMA 12 Semarang. Itu nomor-nomor kami yang bisa dihubungi. Ibu Bapak, barangkali nanti kalau kami kok agak slow meresponnya, nggih, mau dimaklumi karena memang banyak yang perlu kami layani. Tapi kami akan berusaha maksimal untuk melayani semua informasi aduan dari Ibu Bapak dan calon murid. Lanjut. Demikian paparan dari saya berkaitan dengan SPMB. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa dibuka sesi pertanyaan Pak Waslam atau pertanyaan sudah di chat dan sudah sudah dijawab oleh teman-teman tadi ya. Saya tutup dengan pantun juga. Ada tentara PBB pulang tugas dari Andalas. Jika panjenengan, jika Ibu Bapak calon murid masih bingung tentang SPMB, datang aja ke Semandalas. Lanjut Bapak. Pantun berikutnya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Aura kasih membawa panda, terima kasih. Sampai jumpa. Ketupat jangan santen, nawi lepat nyuwun pangapunten. Saya akhiri paparan penjelasan saya berkaitan dengan SPMB tahun 2025 SMA SMK Negeri Se Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Waslam, mungkin bisa di close dulu ya Pak sih, ya Pak. Pak Waslam mungkin bisa. Ya Pak, bisa. Baik, terima kasih Pak Is sebagai Ketua Panitia Sistem atau Seleksi Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 12 Semarang yang sudah memaparkan dengan begitu gamblang, begitu jelas dan mudah disimak, juga dengan diksi-diksi atau pilihan kata yang populer sehingga mudah dimengerti. Namun demikian, saya lihat di chat tadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta Zoom. Ada beberapa yang sudah terjawab ya, namun ada beberapa yang belum terjawab. Ini Pak Is di garis bawahi salah satu yang terakhir ini adalah pertanyaan dari Ara ini gampang ya. Ara SMP 3 Ungaran. Fakta integritas di-download di sistem apa ya Pak? Langsung dijawab ya Pak Is ya. Di-download ini sudah dijawab, ini di-download di fitur atau sistem PPDB Provinsi Jawa Tengah. Nah, di situ ada fakta integritas. Ya, fakta integritas di sistem PPDB Jawa Tengah. Di menu dokumen, ya. Di menu dokumen nanti Ara itu bisa mendownload mendownload fakta integritas.
Kemudian yang kedua, nanti Pak Is mungkin bisa dijawab. Dari Ali Vikesia, SMP 24 Semarang, pertanyaannya adalah perpindahan sekolah bisa berapa kali pindah, Pak? Harusnya mungkin maksud Ali Vikesia itu ketika dia di masa pemilihan sekolah ya, di masa pemilihan sekolah, berapa kali pemilihan sekolah itu bisa kita rubah. Nah, batasannya ada berapa kali. Kemudian pertanyaan yang Xiaomi tadi, Pak grup. Waslam, satu-satu mungkin ya, jadi saya Oke, nggak kelewat. oke, oke. Untuk Alifi Kia ya, mungkin dari SMP 24 untuk perbedaan sekolahnya sih sepanjang di rentang waktu 12 Juni sampai dengan 17 Juni itu bisa sih, bisa beberapa kali pindah seperti itu guys. Jadi kalau berdasarkan pengalaman tolak itu enggak ada batasnya itu. Jadi sepanjang di rentang waktu 12 Juni sampai dengan 17 Juni itu nanti bisa melakukan perpindahan pilihan, baik pilihan jalur maupun pilihan sekolah, dan bisa dilakukan berapa kali ya Pak Sigit ya? Berkali-kali ya. Berkali-kali. Jadi selama di rentang waktu tanggal 12 Juni sampai dengan 17 Juni seperti itu. Oke, lanjut Pak Waslam, pertanyaan berikutnya. Jelas arah ya, saya tidak usah khawatir. Malam sampai ya apa, yang penting sebelum penentuan pilihan kamu bisa merubah sesuka hati. Sesuka hati. Kemudian ini Pak Is, ada yang Mm-mm. jawab oleh Pak Sigit ya. Untuk sertifikat, kalau dikeluarkan oleh sekolah, apakah sertifikatnya bisa digunakan? Artinya sertifikat penyelenggaranya sekolah ya. Dari Ria Semarang, Pak, kalau sertifikat bagaimana? Sertifikatnya dikeluarkan dari sekolah langsung, apakah bisa dipakai? Ini sertifikat apa ya? Piagam mungkin ya? Mungkin Mungkin piagam. piagam ya, piagam kejuaraan kalau kami itu pegangannya yaitu sih di tingkat apa sih gitu, tingkat tingkat kabupaten kota gitu ya. Terus nanti dapat pengesahan dan dapat surat keterangan dari kepala sekolah itu. Jadi mau dikeluarkan oleh SM sekolahan itu sepanjang itu terakui itu tingkat kabupaten kota atau tingkat apalah itu, sepanjang dapat pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan, ada surat keterangan dari kepala sekolah itu bisa bisa dipakai seperti itu. Gitu. Bentar Pak, kok hilang ya punya saya? Menghilang ini Pak Is. Eh, yang menghilang apa jeneng? Masih kok Pak, masih terdengar suara jenengan. Dengar ya? Sambil ya terdengaran kok. Bisa dilanjut. Oh, oke, oke, bisa ini. Oke, sebentar Pak Waslam. Ini sekalian mumpung saya membaca tadi di chat, mungkin Bapak atau Ibu atau anakku ya yang terlambat untuk satu akun tuh bisa itu ya memang tadi kita punya satu akun bisa untuk memilih berapa sekolah. Artinya di rentang waktu tanggal 12 sampai dengan 17 Juni itu kan memang milihnya kan satu sekolah satu jalur, tapi bisa pindah itu. Bisa pindah jalur di sekolah yang sama, misalnya daftar di SMA 12, jalur domisili kok tergeser, di jalur prestasi kok masih berpeluang, bisa pindah ke jalur prestasi. Atau mungkin di SMA 12 sudah tergusur semuanya nih satu jalur, tapi di lain kok masih berpeluang, ya bisa langsung pindah ke eh, sekolah dengan jalur yang dipilih begitu. Jadi memang satu akun itu untuk bekerja selama proses SPMB seperti itu. Oke, untuk yang bertanya tentang akun berapa sekolah tadi, em, memang punya kita satu akun itu, lepas rentang mendaftar memilih sekolah itu bisa dipakai untuk pindah sekolah atau pindah jalur seperti itu. Oke, lanjut Pak Waslam. Oke. Ada lagi? Saya rangkum pertanyaannya, tapi tadi sebagian besar sudah dijawab teman-teman, Mm-mm. jawab tim. Eh, ini Bapak, yang pertama adalah pernyataan mendownload di web, tadi sudah jelas, sudah dijawab Mm-mm. oleh operator. Verifikasi berkas di sekolah yang dituju apakah boleh ya? Boleh banget ya. Sekolah yang dituju atau yang terdekat, ini saya bantu jawab Pak Is. Iya. Kemudian nih, untuk surat terangan nilai rapot ini ditanyakan lagi, surat terangan nilai Mm. rapot padahal kan sekarang belum belum keluar. Mm-mm. Itu bagaimana, apakah harus menunggu atau bagaimana? Pak Is, saya Iya. eh Tadi mumpung terbaca di chat, untuk jalur domisili batasnya berapa? Wah, nggih, kami tidak bisa matur. Itu kan tergantung dari persaingan tadi seperti apa banyaknya begitu. Kalau
kalau semakin banyak persaingnya ya nanti akan kelihatan semakin dekat seperti itu, nggih. Jadi untuk bertanya Pak kira-kira berapa kilo ya kami nggak bisa matur, nggih. Kami nggak bisa menyampaikan. Ya tergantung dari jumlah pesaingnya, jumlah pendaftarnya seperti itu. Seperti itu. eh Gitu. Ya, Kemudian tadi Pak Basram apa Pak? betul ini ya Pak. Untuk surat keterangan nilai rapot Oh iya. keluar. Hmm. Jadi apakah sebaiknya mendaftarnya atau verifikasi nanti menunggu ketika sudah keluar atau bagaimana? Iya, begini untuk surat keterangan nilai rapor itu termasuk dokumen yang penting gitu ya. Eh karena harus diupload dan itu dasar untuk menginput ketika membuat akun. Jadi anak-anakku semuanya, ibu bapak, membuat akun itu mensyaratkan menginput nilai rapor tadi. Dan inputan itu harus berdasarkan surat keterangan nilai rapor yang diterbitkan oleh SMP atau MTS-nya masing-masing. Jadi nggak boleh berdasarkan sendiri, ngitung rapor sendiri nggak bisa. Harus berdasarkan dari surat keterangan rapor yang diterbitkan oleh sekolahnya masing-masing karena surat keterangan rapor tersebut itu harus diupload atau diunggah di dalam SPMP. Jadi ya memang ya ini juga menjadi kegalauan kami ya panitia yang di SPMB. Karena PSBB dimulai tanggal 26 Mei, padahal SMP MTS pengumumannya tanggal 2 Juni, begitu gila. Biasanya nanti keluar SKL-nya, keluar surat keterangan rapotnya tanggal 3 Juni seperti itu. Maka nanti ramainya itu ya di tanggal 3 Juni sampai dengan 10 Juni. Padahal di tanggal itu kan ada tanggal libur, ada cuti bersama juga. Maka ini nanti yang kami mohon sekali untuk anak-anakku semuanya dan ibu bapak nanti di rentang waktu tanggal 3 Juni sampai 10 Juni itu kan prediksi kami itu nah, cara mudik puncak-puncaknya begitu, puncak-puncaknya verifikasi itu tetap tetap apa ya, tetap tetap nggak perlu ragu itu, guys. Nanti kami akan buka antrian seperti itu, tapi nanti antrian kami akan kami buka setiap dimulai pukul 6 dan nanti satu harinya akan kami kuotakan berapa. Dan nanti misalnya di hari itu kok sudah ada bagian nomor antrian, nanti akan kami bagikan nomor antrian hari berikutnya. Kalau sudah nggak bagikan nomor antrian hari berikutnya, akan kami bagikan nomor antrian hari berikutnya, dan akan kami pastikan nanti bisa terlayani sesuai dengan rentang waktu yang ada seperti itu. Jadi kami mohon nanti di tanggal 3 nggak perlu berjubel-jubel atau ngantri sejak subuh, apakah malah lagi sejak jam 2 pagi, buatan perlu nggih. Ngantri biasa aja di tanggal di jam 6 pagi nanti kami bagi nomor antriannya. Kalau nggak bagi nomor antrian hari itu ya kami bagikan nomor antrian hari berikutnya. Hari berikutnya nggak bagian kami bagikan hari berikutnya. Hari berikutnya nggak bagian ya kami bagikan hari berikutnya sampai tanggal 10 Juni nanti akan kami pastikan itu nanti yang ngantri di SMA 2 Semarang itu bisa terlayani. Toh verifikasi berkas itu kan tidak harus di SMA 2 Semarang. Bisa di sekolah-sekolah lain yang terdekat di SMA, SMKN di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Itu kami yang pesan sekali sama masyarakat, sama ibu bapak, sama anak semuanya. Karena prediksi kami itu puncak-puncaknya verifikasi itu rame-ramenya di tanggal 3 Juni sampai dengan 10 Juni, maka nanti antriannya nggak perlu cemas, gitu. Nanti nggak terlayang, nggak gitu. Nanti akan kami atur antrian seperti itu di SMA 12 Semarang. Untuk ajuan akun, untuk ajuan akun itu ya memang kalau surat keterangan nilai rapotnya belum dikeluarkan sekolah, nggih, menunggu sampai dikeluarkan oleh sekolah surat keterangan nilai rapotnya baru untuk ajuan akun dan nanti lanjut bisa verifikasi berkas seperti itu. Pertanyaannya apa ya Pak tadi ya? Oke, gitu. Pak Basam tadi ada pertanyaan apa ya tadi? Sertifikat apa tadi ya? Oh, sertifikat yang dikeluarkan sekolah. Mm-mm. Sertifikat atau kejuruan yang dikeluarkan oleh sekolah. Apa Pak? Apakah bisa dipakai gitu kan? Berarti kan jenjangnya itu ya Pak ya. Apa Lah, hmm, apa itu ya? berarti belum Eh, Pokoknya intinya begini loh. Sertifikat itu adalah menyatakan juara apa, hmm, juara apa, tingkatnya apa, juara berapa gitu. tingkat terbawah Hmm. Pak. Kalau tingkat terbawah, tingkat kecamatan atau kabupaten Oh, kota. enggak bisa minimal tingkat kabupaten kota, Oh, iya. minimal tingkat kabupaten kota, nggih. Jadi Mm-mm. pertanyaan yang disampaikan Mas siapa tadi? Mm-mm. Kalau sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah itu kan tingkatnya paling levelnya kecamatan gitu. Mm-mm. Tingkat sekolahnya lomba di SMP berapa dikeluarkan belum bisa dipakai. Yang dipakai adalah tingkatnya kabupaten atau kota. Betul nggih Pak Is? Betul nggih? Oh, oh, gitu Pak. Jadi kami pokoknya di Piagam itu yang dipegang udah tingkatannya, tingkat juaranya, gitu ya, tingkat juaranya, tingkat minimal tingkat kabupaten, kota, berjenjang atau tidak berjenjang seperti itu. Ini ada pertanyaan yang menarik.
Pak mau tanya dari SMP 22. Jalur informasi kalau ada anak orang tua sebagai guru di SMA tersebut, misal SMA 12, otomatis anaknya boleh masuk ke sekolah tersebut tanpa jarak dan lain-lain. Kalau ada anak SMP 22 akan masuk di SMA 12, kakak kandungnya sudah menjadi murid kelas 12 SMA 12 Semarang, kelas 11. Kalau masuk di situ apa bisa langsung masuk seperti Boten tidak bisa nggih. Memang anak guru ya anak guru aja, anak guru di tempat mengajarnya. Misalnya anak saya kok masuk di SMA 2 Semarang itu bisa pakai jalur mutasi tadi. Tapi kalau anak saya mendaftar di SMA 11 atau di luar SMA 12 juga nggak bisa pakai jalur mutasi itu. Jadi memang apa dibatasi hanya di tempat atau di sekolah tempat Bapak Ibu atau orang tuanya mengajar di situ. Ya kayak tadi contohnya anak saya kalau mendata di sini ya bisa pakai mutasi, tapi kalau mengajar di SMA yang lain di luar SMA 12 ya tidak bisa seperti itu. Jadi harus di tempat orang tuanya mengajar. Apalagi kalau apa itu ya hanya kakaknya atau apanya nggih mboten saged mekaten nggih. Apalagi saudara sekandung tidak ada tidak mengakomodir regulasi semacam itu. Seperti itu nggih ya dari A sampai 22. Kemudian sertifikat bahasa Inggrisnya diadakan, oh ini lombanya diadakan untuk sekolah sendiri. Berarti tingkat sekolah nggak tidak bisa kalau hanya untuk tingkat sekolah. Minimal juaranya itu adalah tingkat kabupaten kota seperti itu. Oke, ada lagi? Budi Pak, sudah nggih. Misalnya kok Pak saya buat ajuan akunnya kok bingung atau gimana? Nggih tadi seperti pantun tadi. Kalau masih bingung tentang PBDB, nggih, silakan datang di SMA 12. Kami akan sambut dengan tangan terbuka dan apa Pak, kaki tertutup. Kami akan berusaha bantu semaksimal mungkin untuk proses pendaftaran gitu, Nggih. Untuk proses pendaftaran loh ya, akan kami bantu sehingga calon murid Bapak Ibu orang tua itu bisa terbantukan untuk proses SPMB tahun 2025 ini. Kalau ada kesulitan tentang pembuatan akun atau aktivasi akun, monggo bisa datang di SMA 12 Semarang seperti itu. Sampun, Pak Waslam, masih ada lagi yang perlu Yang dijawab? terakhir tadi ada itu tadi yang kan sudah mendaftarin namanya Arta Skania Sania Jorosani ya SMP Mm-mm. 22. Sudah Mm-mm. mendaftar Pak, pendaftaran SPM-nya. Nah, yang PDF-nya rapot sama usaha ternyata kebenaran data itu bagaimana? Oh ya ini tadi sudah dijawab ini, Pak. Sudah jawab. Oke. Nah, nanti mulai menunggu surat keterangan nilai rapot setelah pengumuman SMP gitu. Jadi tanggal 2 itu pengumuman, kemudian di tanggal 2 atau tanggal 3 itu nanti sekolah-sekolah sudah menerbitkan surat keterangan nilai rapot sehingga Oke. kapannya itu bisa Hmm. kalian gunakan untuk mendaftar, untuk input di pendaftaran. Iya. Jadi memang sebelum ada SKL, sebelum memegang SKL, sebelum memegang surat keterangan nilai rapot itu memang belum bisa ajuan akun dan verifikasi berkas. Ya, ya memang rentang waktu ini memang agak agak landai ini, agak landai untuk anak-anakku yang di SMP MTS memang belum pengumuman ya seperti itu. Kemudian SMP 22 jarak maksimal minimal domisili. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kami nggak bisa matur ya, kami nggak bisa bilang karena itu tergantung dari apa ya, dari jumlah pendaftar itu Pak. Kalau boleh cerita tahun lalu boleh ya Bapak ya. Tahun yang lalu itu kan kuotanya masih minimal 55%. Dan itu pun masih ketambahan dari jalur yang lain. Itu jarak terjauh aja 2 2116, 2 kilo 116 meter itu ya. Nah itu kalau 30% kuota tahun ini berarti lebih dekat lagi itu untuk ancar-ancarnya aja gitu, untuk ancar-ancarnya aja. Jadi untuk tahun lalu yang kuotanya minimal 55% di SMA 2 Semarang itu terjauh itu 2 kilo, 2 kilo 100 meter 16 2 kilo 116 meter itu terjauh. Itu aja 55%, itu pun udah dapat tambahan dari jalur yang lain. Nah, sekarang kalau kuotanya 30% seperti itu kan yang murni dari domisili ya berarti lebih lebih dekat lagi nanti jaraknya ke SMA 12 Semarang. Maka tadi saya sampaikan kalau tahun yang lalu kok tetangganya jaraknya persis sama kok sekarang nggak keterima ya memang kuotanya sudah dikurangi untuk domisili tahun-tahun yang ini seperti itu. Oke, untuk anak guru yang sudah meninggal
Mohon maaf untuk guru ini memang anu tadi ya ketentuannya sudah rigid sekali, masih masih aktif mengajar di tempat sekolah yang didaftari itu dan memang harus anak guru dan di situ orang tuanya mengajar dan masih aktif itu. Kalau sudah meninggal ya tidak bisa seperti itu. Nggih. Misalnya kok ada eh, kan memang ada ini Bapak teman-teman kami yang disabilitas sudah ada yang almarhum gitu. Kemudian anaknya meninggal pakai jalur mutasi tidak bisa. Jadi memang harus masih aktif mengajar di tempat orang tuanya mengajar itu. Itu baru bisa untuk jalur mutasi begitu. Untuk 6 km bagaimana Bapak? Nggih, monggo dihitung-hitung sendiri nggih. Dihitung-hitung sendiri. Untuk jarak maksimal minimal sudah saya sampaikan tadi, kami nggak bisa matur, tapi kami bisa sudah berikan gambaran seperti itu. Begitu. Iya Pak Is, kalau melihat Mm-mm. pertanyaannya tadi sudah banyak yang terjawab. Ada yang sudah terjawab lewat admin, tadi langsung dijawab dan saya kira jawaban-jawabnya tadi juga sudah cukup jelas. Tentang jarak, tentang yang guru tadi juga ditanyakan. Kemudian tentang apa? Surat pernyataan tadi sudah, sertifikat sudah, satu akun berapa ya? Satu akun untuk Mm-mm. satu pendaftaran. Saya kira ini nanti ada yang terakhir, Pak Is. Ya ada satu itu Pak, SMP 22. Kalau PNS di sekolah, nggih, nggih, Sama, saya sama. ya sama iya. Anak guru itu, intinya anak guru. Guru itu bisa guru PNS, bisa guru P3K, guru tidak tetap yang database itu. Jadi untuk PNS, uang sekarang anak anak tenaga kependidikan, anak karyawan aja tidak bisa masuk. Jadi memang anak guru di mana orang tuanya aktif mengajar seperti itu. Itu nggih semuanya. Mungkin cukup Pak Baslam. Oke. Nggih. Oke, Pak Is tadi di garis bawah yang anak guru tadi karena pertanyaannya cukup banyak. Anak guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Dan Misalnya kalau masih mengajar dan masih mengajar. masih mengajar, statusnya guru Guru PNS, aktif. PKK, ya, Mm-mm. atau guru aktif di sekolah tersebut, itu berlaku atau jalur mutasi bisa digunakan ketika dia mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Jadi kalau orang tuanya SMA 3 ya bisa digunakan di SMA 3, orang tuanya SMA 12 bisa digunakan di SMA 12. Begitu guys secara umum untuk yang tanyakan ini karena ini berkali-kali tanyakan. Iya. Takutnya seperti itu. Nggih, masih ada satu lagi Pak daripada ganjel. Kalau Iya, misal bikin 3 akun, nggih tidak bisa ya Pak Sigit ya. nah, Karena satu, NISN-nya kan terdetek nanti udah bikin. Jadi akun. memang satu gundul one man one akun itu ya. Karena itu udah NISN-nya dipakai untuk login akun kan NISN ya Pak Sigit nggih. Karena untuk login membuat akun itu kan NISN-nya. Ini kan cuma satu orang. Jadi ya memang satu akun itu satu orang satu akun dan satu akun itu bisa untuk memilih tadi beberapa sekolah dan beberapa jalur seperti itu. Jadi nggak perlu galau, nggak perlu bikin banyak akun biar bisa milih banyak sekolah. Nggak perlu seperti itu. Satu akun bisa untuk beberapa sekolah nanti untuk pilihannya seperti itu. Untuk perpindahan pilihan sekolah maupun jalurnya gitu. Iya, campur Pak Is, cukup. Sampun, sampun, nggih. Terima kasih Pak Is dan juga Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan pembukaan tadi. Terima kasih pada Bapak Ibu dan anak-anakku yang sudah bergabung di Zoom. Jika nanti kalian masih penasaran, nanti bisa lihat di tayangan di YouTube ya. Nanti ini direkod, akan kita upload di YouTube Semandalas Official atau YouTube-nya SMA Negeri 12 Semarang. Bisa memantau tadi penjelasan-penjelasan teknis dari Pak Is. Termasuk juga tadi bisa mendownload untuk PPT-nya. Ya, itu dari kami sebagai bentuk kepedulian kami dari SMA Negeri 12 Semarang pada stakeholder yang ada di sekitar SMA 12 Semarang untuk memudahkan ketika mendaftar, membuat akun, dan lain sebagainya. Namun demikian, walaupun di sini sudah kita tutup, tapi kami tetap membuka jalur komunikasi, membuka pertanyaan-pertanyaan jika ada kesulitan, bisa datang langsung ke sekolah melalui informasi atau bisa chat di WA yang ada di sudah kami sebarluaskan. Saya kira itu Bapak Ibu dan juga Foto anak-anak bersama, Pak. sekalian. Gimana Pak Is? Sambil jalan tadi foto bersamanya. Sebelum kita tutup ada sebuah pantun. Menanam bunga di tengah taman, selalu disiram menjelang petang. Terima kasih atas perhatian. Semoga SPMB tahun ini selalu gemilang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baslam, belum ditutup. Ada satu pertanyaan muncul itu daripada jadi ganjelan. Pak, kalau siswanya satu kakak dengan neneknya bisakah? Lah itu nanti jawabannya bisakah? Kalau daftar bisa sih gitu kan. Cuma dengan ikut neneknya nanti riwayatnya ditelusur seperti apa? Apakah orang tuanya meninggal atau bercerai atau apa itu kan nanti nanti ada. Misalnya kalau orang tuanya tidak meninggal, tidak bercerai, yaitu nanti tetap bisa daftar tapi tidak bisa lewat jalur domisili seperti itu. Ya, Pak Sigit, mungkin Pak Admin bisa foto bersama ya Pak ya? Per layar. Bisa Pak? Nggih. Oh, Yuk, iya. monggo monggo on cam semua yuk foto bareng. Ya, saya berbani Pak Sigit di scan code. Ya, silahkan on cam semua. Iya. Cam. Ya, berbani Pak Sigit. Pak Baslam aja dari Oh, slide satu dulu. Slide satu yuk. ya, saya satu-satu. Kan nggak tahu mereka slide satu. Sebentar, sebentar. Pak Baslam bisa screenshot? Saya Bisa. bisa Pak, bentar, tutup dulu ini Pak. Ya, sebentar ya. Oke. Yuk, on cam. Nanti ketemu di SMA 12 Semarang. Bisa, Pak? Kalau enggak, dengan saya aja deh ya. Oke, sebentar. Yuk, dari slide pertama, layar pertama. Satu, dua, cheese. Iya, sudah. Ntar, eh, untuk slide kedua, sekarang, wah, slide kedua gak ada yang on cam ini. Ya, tidak apa-apa. Yuk, layar kedua. Satu, dua, tiga. Iya, oke, sebentar. Iya, untuk slide terakhir ada 3 halaman ini Pak ya. 3 layar ini. Ayo on cam. Gak ada yang on cam ini. Ya, ada apa-apa ya. Untuk bukti aja. Yo, satu, dua, tiga. Iya, terima kasih semuanya. Sampun Pak Baslam. Oke, ampun. Terima kasih. Sudah saya tutup tadi. Terima kasih sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ada semuanya.